Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Kak Anita di channel Kakak Dosen Farmasi Cantik. Hari ini kakak ingin menyapa adik-adikku sekalian di seluruh Nusantara ya. Bagaimana menghadapi seorang dosen gitu ya, atau menghadapi penguji skripsi ataupun pembimbing skripsi. Kebetulan semua itu sudah saya alami gitu ya. Ya, jangan lupa subscribe terus, like dan komen dari channel Kak Anita ya, supaya nanti kalian bisa mendapatkan update dari banyak hal. Oke, singkat cerita, jadi dosen itu sebenarnya mudah ya. Kalau kalian berpikiran mudah akan mudah, kalau kalian berpikiran sulit akan sulit gitu. Begitu juga dengan pembimbing ataupun penguji ya. Jadi mereka itu tergantung bagaimana kalian sebagai mahasiswa bersikap. Kalau misalnya kita bersikap baik, maka kita akan mendapatkan perlakuan yang baik juga ya. Jadi tips untuk menaklukkan hati dosen ya, saya biasanya kalau menjadi mahasiswa dulu zaman S1, apoteker maupun S2, saya senang sekali bisa bersahabat baik dengan dosennya, sehingga beliau-beliau yang menjadi dosen saya dulu senang menerima saya menjadi mahasiswa bimbingan beliau. Oke, yang pertama untuk menaklukkan hati dosen kalian ya, baik dosen mata kuliah ataupun penanggung jawab mata kuliah. Jadi yang pertama pada intinya kalian ikuti saja aturan mainnya kuliah ataupun praktikum. Kalau misalnya harus ada tugas ya dikerjakan tugasnya, kalau memang harus dikumpulkan ya dikumpulkan gitu. Terus yang kedua, mereka kan biasanya punya aturan itu ya, ikutin aturannya yang sudah disampaikan baik sebelum kuliah atau sepanjang kuliah ataupun praktikum gitu. Jadi mereka dosen-dosen itu meminta apa ya diikuti apa yang diminta. Kalau misalnya ada yang kurang pas, boleh bertanya kepada dosen yang bersangkutan dengan cara yang baik gitu ya, karena kita sama-sama terpelajar ya, jadi sampaikan dengan cara yang baik juga, yang terpelajar juga. Terus yang ketiga, jalin komunikasi dengan baik dengan dosennya. Kalau misalnya kalian mahasiswa mengulang ya, tanya kepada dosennya hal-hal apa saja yang mungkin harus dipersiapkan bagi mahasiswa yang mengulang. Berlaku juga dengan mahasiswa yang tidak mengulang, supaya kalau ada komunikasi yang baik, nanti kalian juga mendapatkan hal yang baik atau arahan yang baik juga. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi antara mahasiswa dan dosen, ataupun justru sebaliknya, kalian tidak menjalin komunikasi dengan dosennya sehingga dosennya merasa benar, mahasiswanya juga merasa benar gitu ya. Jadi intinya itu bersikap baiklah gitu ya, maka kita akan mendapatkan yang hal baik. Tidak ada yang namanya dosen itu mempersulit mahasiswa, itu tidak ada ya. Mungkin itu hanya ada di pikiran baik mahasiswa gitu. Kalaupun dosen merasa mahasiswanya sulit, mungkin itu juga terkadang ada di pikirannya dosen sendiri. Jadi intinya jalin komunikasi yang baik
supaya semua hal itu lancar. Terus tips selanjutnya, ini yang paling diburu oleh mahasiswa yang ingin lancar dalam skripsi maupun lulus. Jadi untuk menaklukkan hati dosen pembimbing atau penguji itu ya sama saja dengan menaklukkan hati dosen-dosen pada umumnya ya. Jadi kalau misalnya pembimbing, ini kalau di eksak ya, kalau saya di farmasi ya, jadi pembimbing itu akan mengarahkan mahasiswa dengan harapan mahasiswa juga akan mengikuti arahannya gitu. Kalau misalnya harus melakukan ulangan, dilakukan ulangannya. Kalau misalnya datanya kurang baik untuk mengulang lagi, ya dilakukan juga gitu. Jadi pada intinya jangan mencari-cari kesempatan ya untuk memanipulasi atau keinginan untuk menipu gitu. Jadi dosen itu walaupun datanya memang tidak terlalu baik, itu nggak ada masalah gitu ya, dosen pembimbing itu ya. Nanti mungkin apakah diulang kalau memang waktunya masih ada. Kalaupun tidak ada, beliau-beliau itu akan memberikan saran untuk dibahas saja. Mungkin nanti kalau yang hal-hal kurang baik di dalam skripsi itu dimasukkan ke dalam saran. Ya, itu yang sering saya alami saat jadi mahasiswa S1 maupun S2. Jadi beberapa data memang tidak bagus, sehingga karena waktunya mepet dengan mungkin waktu masa studi, mungkin ada yang target ingin lulus tepat waktu atau ingin tepat waktu dengan cum laude gitu ya. Jadi mepet waktunya. Itu beberapa dosen itu memang tidak ada masalah kalau memang data yang kurang bagus, misalnya hanya satu dari sekian data yang memang harus diinformasikan atau dimasukkan data penelitian di skripsi, itu tidak ada masalah kalau beliau-beliau itu setuju. Jadi itu komunikasikan dengan dosennya dengan baik-baik. Yang penting jangan bilang, Bu, saya segera, atau Pak, saya segera mau lulus, mau ujian. Nah, jangan seperti itu. Jadi sampaikan datanya begini dengan alasan begini, maka itu bisa jadi dosennya pun menerima argumen secara teori dari mahasiswa-mahasiswa. Jadi nggak ada masalah terkait data-data yang memang kurang bagus gitu ya, bukan jelek ya, jadi nggak ada yang namanya jelek ya, jadi kok mungkin kurang bagus gitu. Nah, mungkin nanti bisa disarankan di skripsi bahwa memang data-datanya yang kurang bagus itu bisa menjadi tambahan informatif untuk penelitian selanjutnya gitu. Iya, itu dosen pembimbing ya. Jadi kalau misalnya menjadi mahasiswa saat skripsi gitu ya, jangan lupa literaturnya dibaca, dibawa kalau perlu di print gitu, untuk menunjukkan kepada dosennya bahwa apa yang kita sampaikan itu memang mendasar. Jadi banyak membaca untuk para mahasiswa pejuang skripsi ya, jangan malas gitu ya. Atau bisa kalian rangkum, misalnya saat membaca satu artikel kemudian dirangkum apa isinya, informasi apa yang ada. Nah, mungkin nanti dari kumpulan apa yang dibaca bisa menjadi satu artikel yang namanya review artikel. Itu kan bagus sekali ya. Terus jadi seperti itu. Jadi jangan pernah menyampaikan kalau kalian buru-buru untuk lulus ya, maunya sih begitu, mau segera lulus, tapi kan penyampaiannya harus dengan baik gitu, supaya dosen-dosen pembimbingnya tidak merasa mahasiswa itu mencari-cari kesempatan dalam kesempitan ya. Oke,
Selanjutnya dosen penguji. Ya, ini ngeri-ngeri sedap gitu ya kalau bicara tentang penguji ya. Ya, penguji itu karakteristiknya macam-macam. Mungkin saya dengan karakteristik seperti ini ya. Ya, kadang tegas, kadang suka bercanda, kadang biasa saja gitu ya. Nah, itu untuk bisa mengikat hatinya penguji ya. Jadi bukan berarti dalam hal negatif gitu ya. Yang penting Anda paham tentang apa yang Anda tulis. Terus sebelum ujian, ini tips yang sering saya lakukan ya, atau saya rasa ini di tingkat sarjana maupun S2 saya sudah terapkan dan alhamdulillah bagus juga demi kelancaran kelulusan ya, dan nilai tepatnya. Jadi tipsnya itu sepanjang kalian pengertian, kalian kan sudah tahu daftar pengujinya siapa. Nanti kalau misalnya seminar hasil maupun seminar akhir atau TA ataupun skripsi akhir gitu, sudah tahu pengujinya siapa ya, datangi beliau-beliau itu untuk berdiskusi sederhana. Jadi seperti layaknya kalian berdiskusi dengan pembimbing. Kalau misalnya datang ya, bawa itu datanya dan argumen-argumen terkait dengan hasil analisa dari data tersebut. Bawa teorinya juga, jadi artikelnya itu dibawa semua. Bukanya dong ya, bisa di print atau lewat ini handphone ya. Biasanya kalau dosennya ingin membaca mau di print ya, di printkan saja. Banyak dong Bu ya, enggak apa-apa kan, apa namanya, kalian bisa bawa pakai tas gitu ya. Jadi jangan malas lah, jadi semangat aja, intinya gampang kok. Jadi datang ke pembimbingnya ke pengujinya bersama data, argumennya, diskusi dengan beliau. Tapi jangan lupa sebelumnya cari jadwal yang baik gitu ya. Diskusi sama semua penguji, mungkin pengujinya ada 2 ya 2-2-nya, kalau ada 3 ya 3-3-nya, kalau ada 4 4-4-nya. Bu, banyak dong lah, kalian kan ingin lulus cepat dan nilainya maksimal A gitu ya. Ya, datangin beliau-beliau. Nanti ya, beliau-beliau itu yang sudah kalian datangi itu, mereka akan mengerti progres atau hasil penelitian yang kalian lakukan. Kalau sudah tahu progres hasilnya dan kesulitan-kesulitan yang terjadi saat ujian, beliau-beliau itu tidak terlalu banyak bertanya gitu, karena mereka sudah tahu terhadap data-data dan hasilnya dan keluhan-keluhan kita terkait dengan penelitian. Penguji-penguji itu akan support ya. Jadi makanya saya bilang tidak ada yang namanya penguji itu sulit. Bahkan mungkin pembimbing saya ya, yang dulu mungkin di saat saya S1 saya takut sekali dengan beliau, saat S2 beliau saya inginkan untuk menjadi pembimbing, dan ternyata ya memang beliau biasa saja, memang orangnya disiplin dan tegas, dan itu memang saya sukai karena dosen pembimbing yang tegas dan disiplin, mereka akan mengantarkan mahasiswa untuk lebih cepat lulus gitu ya. Makanya saya sering berkiblat atau sering meniru karakter dari dosen pembimbing saya saat dulu. Jadi begitu mahasiswa-mahasiswa pejuang skripsi atau mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sedang mulai meniti kuliahnya. Oke, begitu saja tips dari saya ya, dari Kak Anita selaku dosen pengampu mata kuliah kimia dan dosen pembimbing maupun penguji. Oke, begitu saja, semoga bermanfaat. Ikutin terus channel Kak Anita, like, subscribe, dan komen serta bunyikan lonceng. Jangan lupa gratis semuanya, ikutin terus, semoga bisa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.